Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Mengki Alvan. Masih kali ini kita akan membahas materi tentang Office 365. Tapi materi kali ini kita akan beda, jadi di mana materi kali ini skenario-nya adalah saya akan membuat sebuah Microsoft Form, di mana Microsoft Form itu saya akan buat sebuah inputan untuk peminjaman aset barang, di mana di dalamnya itu di dalam Microsoft Form tersebut terdapat file attachment. Nah, file attachment itu nanti fungsinya adalah untuk sebuah lampiran yang akan dikirimkan ke sebuah email, di mana nanti Microsoft Form kemudian email tersebut akan dikoneksikan menggunakan Power Automate atau Flow agar attachment-nya dapat terkirim. Nah, itu skenario awalnya. Oke, skenario kita sudah dapat. Sekarang langkah pertama kita akan membuat sebuah Microsoft Form. Tentunya teman-teman semua buka Office 365-nya, kemudian masuk ke Microsoft Form, lalu buat sebuah form baru. Di mana form ini saya kasih nama form peminjaman barang. Kemudian saya buat teks. Kemudian saya buat teks dengan namanya teks ini ya, nama, kemudian tambahkan teks lagi, email, lalu tambahkan teks lagi, ini berupa nama barang, lalu tambahkan teks lagi, aset ID, dan yang terakhir tambahkan upload file dan kasih nama lampiran. Oke, kita coba preview, dan ini hasilnya ya. Ada nama, kemudian nanti kita input namanya, kemudian email, siapa yang meminjam barang tersebut, kemudian nama barangnya, aset ID-nya, dan upload filenya. Untuk upload file ini saya agak lupa. Upload file ini saya hanya beri satu saja, kemudian dengan ukuran filenya itu 10 MB. Nah, sudah jadi ya seperti ini. Ini step pertama atau langkah pertama. Langkah kedua, kita buat Microsoft atau Power Automate untuk mendapatkan data dari Microsoft Form-nya. Maka teman-teman buka Power Automate-nya, kemudian pilih pilih Create ya. Lalu pilih yang Automatic Cloud Flow, dan buat nama flow-nya ini saya kasih nama flow form pinjam barang. Kita pilih form karena kita ambil triggernya dari form ya. When new response is submit, kita ambil Microsoft Form, kemudian create, lalu kita pilih form ID-nya yaitu form peminjaman, ini apa ini, form peminjaman barang ya, form peminjaman barang, kemudian tambah, lalu pilih yang form lagi untuk get response detail, lalu pilih form pinjam barang, kan respon ID. Nah, kalau sudah sampai di sini dulu, saya akan coba save, karena nanti langkah selanjutnya adalah kita akan mendapatkan file name pecahan atau parse dari nama file dari attachment. Maka kita perlu fungsi atau perlu action untuk mendapatkan kode tersebut dengan fungsi parse JSON.
Nah, makanya dari itu kita stop di sini dulu, kemudian kita save, kemudian lalu kita tes. Oke, biarkan seperti ini. Kita kembali lagi ke form, dan formnya kita coba isi. Namanya Mengki Alvan, emailnya mengki.alvan@gmail.com, kemudian nama barangnya misalnya meja, kemudian aset ID-nya ID 01, dan lampiran filenya saya akan masukkan di sini meja. Kemudian tunggu proses dan upload atau submit. Oke ya, sudah selesai submit, kita kembali ke flow-nya lagi. Nah, oke. Formnya sudah berhasil disimpan, kemudian flow-nya juga sudah berhasil berjalan. Maka di sini saya akan coba ambil kode kode untuk lampirannya ya. Di sini nama lampiran ini mewakili dari lampiran dari file ini. Nah, saya akan coba pecah untuk difungsikan dengan action atau fungsi JSON. Ini sudah saya copy. Di sini saya copy ya. Saya copy. Kita taruh ke notepad dulu. Kemudian masuk menu edit, tambahkan new step, kemudian masukkan operationnya atau actionnya adalah JSON. Kontennya kita ambil di sini dari get response detail, pilih yang lampiran, lalu pilih generate form sample, pastekan rumus atau kode yang sudah kita dapat tadi, kemudian klik done, dan hasilnya sudah di-generate menjadi sebuah skema JSON, dan nanti skema ini akan kita pergunakan untuk memecah nama file dari sebuah attachment yang dikirimkan dari Microsoft Form. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah kita buat action JSON, langkah selanjutnya adalah kita mengirimkan email. Pilih yang send an email, kemudian to-nya kita isi ke siapa ya tujuannya, kemudian subjeknya di sini saya akan coba request pinjam aset. Kemudian dengan hormat. Oh, sebelum ke sini saya agak lupa, di sini kita bikin dulu OneDrive, di mana OneDrive ini nanti akan mengambil data simpanan dari attachment yang sudah kita kirim tadi. Pilihnya di sini get file content using path. Jadi mengambil file dengan kontennya, terus kita pilih atau cari lokasi dari formnya, masuk ke apps ya. Kemudian pilih Microsoft Form, lalu pilih di sini form peminjaman barang sesuai dengan nama form yang sudah kita buat. Kemudian masuk question dan pilih filenya. Nah, file ini kan sebenarnya untuk kalau kita gunakan dia akan berubah-ubah ya. Bisa jadi mungkin namanya bukan meja, namanya atau yang lain dan segala macam. Nah, makanya kita gunakan parse JSON untuk mengambil nama tersebut. Nah, ini makanya nama ini kita hapus, kemudian kita ambil nama dari parse JSON yang sudah kita buat tadi. Pilih name. Oke. Nah, baru kita hapus. Ini kita hapus sampai dengan sini. Maka dia nanti akan namanya secara otomatis akan mendapatkan sesuai dengan yang di-upload. Oke, ini kalau sudah kita buat, ini baru kita naikkan ke sini ya, tadi salah. Kemudian kita lanjut lagi isi datanya, di sini tambahkan email,
Dengan hormat, terdapat request form pinjam aset dengan detail nama, masukkan di sini dari nama, lalu email, masukkan email dari dynamic content, masuk ke form ya. Kemudian nama barang, pilih nama barang dari form juga, lalu aset ID, pilihnya aset ID juga dari sini. Nah, lalu klik yang show advanced option, dan attachment name ini kita masukkan nama dari file yang sudah kita lampirkan dari parse.json yang sudah kita buat tadi. Kemudian attachment kontennya pilih yang dari OneDrive tadi. Oke, nah kalau sudah baru kita save. Oke ya, kalau sudah kita save, lalu kita coba jalankan. Tadi kan kita sudah coba testing awal ya, maka kita nggak perlu ngulang lagi dari awal. Kita pilih yang automatically saja, kemudian pilih yang terakhir sukses yang sudah kita buat tadi, lalu langsung klik tes. Oke. Flow-nya sudah berjalan dengan baik dan semua tidak ada yang error dan sukses berjalan. Seharusnya ini email untuk pengajuannya itu masuk ke dalam email si requester yang sudah kita buat. Nah, kita coba cek, kita buka formnya. Oke, nah di sini emailnya sudah masuk dan attachment-nya juga sudah terinput di dalam email. Kemudian kita juga bisa lihat filenya bisa terbuka, kemudian detailnya ya di sini sudah terlihat juga. Maka secara keseluruhan ini form sudah bisa dipakai. Nah, cuman ada sebuah kondisi teman-teman sekalian, misalnya seperti ini. Kalau misalnya formnya tidak ada attachment, seperti apa? Apakah bisa berjalan? Nah, kita coba testing juga nih. Kita coba testing ya. Ini kita balik ke edit, kemudian tes, kemudian pilih manual, karena kita mau testing yang tanpa attachment ya, kita pilih baru lagi, kemudian kita pilih tes. Oke, kita kembali lagi ke form dan kita input nama baru. Misalnya di sini namanya Aldi, kemudian emailnya adalah aldi@gmail.com. Nama barangnya kita ambil sama, namanya meja juga ya. Kemudian asetnya ID 02. Nah, kemudian kita tanpa attachment. Gitu ya. Kita coba submit tanpa attachment. Di form sukses, apakah di flow-nya juga sukses? Kita coba lihat. Oh, ternyata di sini terdapat error di bagian parse.json, di mana errornya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini menandakan bahwa si parse.json ini tidak dapat mengambil skema yang kita buat sebelumnya. Bahwa di sini skemanya atau ketentuannya adalah tidak boleh kosong atau tidak boleh nol. Nah, di sini ya, tidak boleh kosong atau tidak boleh nol. Maka ketika dia tidak ada attachment, maka si JSON ini akan memberikan sebuah error bahwa file tersebut tidak ditemukan. Nah, berarti form kita sebenarnya ketika tidak ada attachment itu tidak ada masalah, tapi flow-nya yang bermasalah. Untuk menangani error seperti ini, teman-teman bisa memodifikasi flow-nya dengan cara seperti ini ya. Di bagian atas parse.json dan di bawah get response detail itu tambahkan action dari condition.
kemudian pilih yang ambil dari get response detail dari lampiran, lalu pilih yang is not equal to. Nah, kemudian karena tadi kan kosong, kita deklarasikan simbolnya dengan karakter tanda kutip 2. Jadi pembacaannya adalah ketika lampiran tersebut tidak sama dengan kosong, maka proses parse JSON ini berlangsung di sini. Nah, seperti ini ya prosesnya di sini. Jadi kita balikin ke sini. Tapi jika lampiran file ditemukan kosong, maka dia langsung kirim email, send email. Maka dia langsung kirim email. Isinya mungkin sama ya dengan yang ada attachment, namanya juga sama. Kemudian isinya juga sama ya. Nah, dari bodinya kita copy aja ke sini. Tetapi yang membedakan adalah di bagian detail atau advanced option-nya, di mana yang sebelah kiri itu terdapat attachment dan nama file. Kemudian yang kanan itu tidak terdapat attachment. Karena request-nya dari form tadi itu kita tidak ada attachment. Nah, makanya kita bikin dua fungsi seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba save kembali dan tes ya. Kemudian pilih automatically. Nah, tadi kan yang error itu ya kan yang tidak ada form kan, kita pilih yang valid tadi. Kemudian kita tes kembali apakah berjalan. Kita coba testing. Nah, ini semua berjalan. Kita respon detail berjalan, kemudian conditionnya berjalan. Nah, ini benar ya. Jadi conditionnya adalah, jadi nama filenya itu di sini coba kita lihat. Lampirannya ini kosong. Nah, di sini kan lampirannya kosong. Nah, maka si conditionnya tadi yang tentunya teman-teman tadi ingat, kita akan meng-add conditionnya adalah ketika lampirannya kosong, maka maka berjalanlah fungsi dari attachment, fungsi yang tidak ada attachment-nya. Nah, maka ini berhasil dan sukses dapat berjalan. Nah, kalau sukses seperti ini, checklist hijau berarti seharusnya email masuk nih. Oke, nah ini emailnya sudah masuk ya, sesuai dengan data terakhir yang kita testing. Namanya Aldi, kemudian ID-nya ID 02 ya, benar ya, emailnya benar, dan tanpa attachment. Nah, jadi kondisi attachment form dan tidak ada attachment form berhasil berjalan dan tidak ada masalah. Oke, cukup sekian teman-teman sekalian, dan semoga tutorial Office 365 ini yang khususnya Microsoft Form, kemudian Power Automate bermanfaat, dan semoga dapat dikembangkan dan silakan dipergunakan atau untuk bahan tambahan ilmu rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan sampai berjumpa di tutorial-tutorial saya selanjutnya.